masuki hari yang ke-14 dan juga mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul kita kedua kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan juga umatnya dan kita semuanya semoga termasuk bagian mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu sekalian, para pencinta sirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini yaitu kita sudah memasuki sesi yang ketiga dari kajian sirah tentang aktivitas Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yang mana di sore hari ini kita menginjak pada tema aktivitas Rasulullah dari petang hingga malam. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu pencinta sirah yang sudah menyimak dari pertemuan pertama, yaitu bagaimana aktivitas baginda Nabi kita sejak mulai dari saat subuh atau saat sahur, kemudian sampai siang. Nah, kemudian saat ini kita akan memasuki bagaimana aktivitas baginda Nabi dari petang hingga malam. Oleh karena itu kita simak dengan seksama, mudah-mudahan ilmu yang terdapat ini bisa memberikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita buka pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk lebih berkahnya kami mintakan kepada Ananda Muhammad Al-Fatih untuk membacakan Taujih Robani. Kepada Ananda Muhammad Al-Fatih, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ananda Muhammad Al-Fatih yang telah membacakan Taujih Robani. Semoga bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini satu hurufnya akan dilipat gandakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada sesi yang berikutnya, yaitu acara inti, yaitu pemaparan kajian sirah Nabawiyah tentang aktivitas Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan pada sore hari ini dengan tema aktivitas Rasulullah SAW dari petang hingga malam yang akan disampaikan oleh muwajih tetap kita, yaitu Ustadz Heri Rusli Effendi. Kepada Ustadz Heri Rusli Effendi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan katsira pada Ustadz Hengki. Beliau juga sebetulnya Ustadz Sirah ya, dapat menggantikan di Asalam. Tapi masa pandemi ini tidak Asalam sehingga tidak bisa berlanjut. Sebenarnya luar biasa beliau ya, namanya tentang sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rekan-rekan para pencinta sirah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita berkesempatan sampai di pertengahan bulan Ramadan ini. Kalau kita ibaratkan ini sebuah sirkuit, ya, sirkuit, kita sudah ada di lap pertengahan, ya. Nah, biasanya di lap pertengahan ini sudah mulai terlihat ada ujian-ujian, ya, godaan-godaan. Ya, kalau kendaraan itu sudah mulai, misalnya isi minyak lagi gitu ya, bensin, ganti ban dan sebagainya itu ya. Kalau pertandingan balap mobil itu sudah masuk ke pit stop ya, untuk memiliki energi baru. Maka kita pun biasanya kan di awal-awal Ramadan kenceng tuh, wah beribadah. Ini bulan yang ditunggu-tunggu. Tapi masuk ke pertengahan biasanya udah mulai banyak ujian ya. Ibu-ibu mungkin sudah mulai disibukkan dengan persiapan Idul Fitri ya, memasak, menyiapkan kue dan lain sebagainya. Bapak-bapak mungkin sibuk untuk menambah pemasukan ya, karena banyak request, banyak permintaan ini ya menjelang Lebaran. Nah, ini memang menjadi sebuah sunatullah yang kita hadapi. Semakin mendekati puncak ya, akan semakin berat ujian. Ya, akan semakin berat ujian. Maka kita harus punya endure, harus punya napas yang panjang, harus punya kekuatan second life ya, nafas kedua untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Makanya sampai-sampai dalam Ramadan ini Allah ya menuntun Rasulnya Nabi Muhammad agar terlepas dari berbagai ujian-ujian dunia ya, yang akan memalingkan kehusuan, konsentrasi beribadah di bulan Ramadan, sampai Rasulullah melaksanakan i'tikaf. Ya. I'tikaf itu salah satu cara agar kita mengurangi gesekan kita, benturan kita dengan kepentingan dunia. Ya. Karena sejatinya kan memang Islam ini membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dunia senantiasa sering membuat kita sempit, membuat kita sesak. Permasalahan yang kita hadapi, baik ekonomi, keluarga, anak-anak, dan sebagainya, kadang membuat kita sesak. Tapi kalau dunia yang kita utamakan, maka setiap saat kita tidak akan lepas dari rasa sempit dan sesak tersebut. Namun kalau kita mengarah kepada luasnya akhirat, mengesampingkan kepentingan dunia, ini akan terbebas dari sesaknya dunia. Ya. Makanya di bulan Ramadan, karena di akhir Ramadan itu Allah menjanjikan berbagai keutamaan, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar mengurangi gesekan-gesekan kita dengan kepentingan dunia, yaitu dengan i'tikaf. Ya. Jadi saya menghimbau, ini sudah masuk di pertengahan Ramadan,
beberapa saat lagi kita masuki 10 hari terakhir. Untuk bapak-bapak, ayo mempersiapkan segala sesuatunya untuk beriktikaf ya. Kalaupun kita harus cuti ya dari pekerjaan kita ambil cuti khusus untuk iktikaf. Karena cuti untuk mudik kan sudah nggak bisa ya. Sudah keluar edaran dari gubernur, juga himbauan dari pemerintah, kita nggak boleh mudik ya, kita nggak boleh mudik. Bahkan tentunya budget untuk mudik sekarang akan bertambah besar dengan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Jadi mendingan cutinya diambil untuk beriktikaf ya, 10 hari masjid. Ya, ini jadi bisa disiapkan dari sekarang nih. Baju mana yang akan dibawa, perbekalan segala sesuatunya disiapkan dari sekarang. Sehingga nanti iktikafnya bukan iktikaf itu ya, bukan iktikaf kelawar, kalong ya, iktikafnya malam doang ya. Malamnya ke masjid, pagi pulang ke rumah. Nah, tapi kalau bisa 10 hari full. Itu yang memang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu ya. Nah, kita sekarang ada di season ketiga pembahasan keseharian Rasulullah terakhir ya. Terakhir menyelesaikan bagaimana aktivitas Rasulullah dari waktu petang ya, karena kemarin kita sudah masuk di siang hari ya, petang sampai malam menjelang Rasulullah tidur. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Dan insya Allah kita masih menyisakan satu sesi di bulan Ramadan. Nanti kita lebih akan membahas bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang Rasulullah alami di bulan Ramadan ya. Dan mungkin nanti sedikit kita akan urai apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah melakukan iktikaf. Nanti di pekan di season terakhir, di season keempat ya. Share screen. Jadi kita akan membahas berkenaan dengan aktivitas Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat petang hingga malam, ya, hingga malam. Nah, kita awali dari aktivitas pada waktu asar, ya, waktu asar. Nah, ketika masuk waktu asar, ya, tentunya kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, menjawab kumandang azan yang kita sudah bahas amalan-amalannya, melakukan sholawat, ya, syahadat dan doa, ya. Lalu setelah itu sholat sunnah qabliyah asar, ya, 2 atau 4 rakaat. Ya. Sholat ini tidak termasuk dalam sholat rawatib yang 12 rakaat dalam sehari yang disebutkan sebelumnya. Jadi sehingga ini sebagian mengatakan ini tidak kuat, ya. Jadi tidak termasuk yang 10 dan 12. Tapi ini ada dasarnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini qabla al-asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan 2 rakaat qabliyah asar. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan walaupun tidak termasuk seperti yang kita bahas kemarin berkenaan dengan sholat rawatib yang 12 dan 10, ya. Tapi ini ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Ada dasar hadisnya. Nah, itu aktivitasnya. Lalu
aktivitas berikutnya ya yang dilakukan oleh Rasulullah ya, aktivitas berikutnya setelah melaksanakan sholat qobliyah ya. Ini tadi dasarnya Ummu Salamah. Ini juga ada dasar lain ya, dalil yang lain yang menunjukkan sholat sunnah qobliyah asar ya. Bahkan ini disebutkan 4 rakaat ya. Rahimahullahu ra'at sholli qoblal asri arba. Semoga Allah merahmati seorang yang mengerjakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Ya. Wa arba'an qoblal asri yafsilu baina kulli rak'atain bit taslim. Ya, dan Rasulullah SAW melakukan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, terpisah antara 2 rakaat dengan salam. Ya. Jadi 2 rakaat. Nah, ada pendapat yang seperti itu juga ya. Nah, selanjutnya juga di sini yang perlu kita menjadi perhatian ya berkenaan dengan waktu asar ini ya. Yaitu ada larangan ya, ada larangan melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Kalau sebelum ada dalilnya, kalau setelah asar itu nggak ada ya, nggak ada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata bahwa yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'da sibhi hatta tartafiha syams wala salata ba'dal asri hatta taghibal syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi ya. Makanya sebagian pendapat mengharamkan salat subuh ya, salat sunnah setelah subuh sampai matahari meninggi atau waktu duha ya, waktu duha. Dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ya, sampai matahari tenggelam. Ya, kecuali ini ada pengecualian, ya, pengecualian para ulama beberapa sholat, misalnya sholat mayit, ya, sholat mayit, ya, dan ternyata itu mau dikuburkan setelah asar, boleh, ya, sholat mayit, atau misalnya sholat tahiyatul masjid, ya, tapi bukan sholat rawatib setelah asar. Ya, misalnya kita sudah sholat sebetulnya, tapi pas kita singgah di satu tempat, masuk ke masjid, ada keperluan, ya penghormatan kita ke masjid, sholat lagi, sholat menghormati masjid. Ya, ulama mengatakan itu boleh, ya, boleh. Nah, ini diperjelas lagi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang mati di antara kami, yaitu ketika matahari terbit, ketika pas matahari terbit ya, menyembur ya sampai meninggi, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ya ke barat ya, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor 831 ya. Nah, Imam Nawawi menyatakan para ulama sepakat untuk sholat yang tidak punya sebab tidak boleh dilakukan di waktu terlarang ya. Namun para ulama sepakat masih boleh mengerjakan sholat wajib yang adaan ya, yang masih dikerjakan di waktunya tersebut ya, misalnya sholat subuhnya kesiangan ya, boleh. Lalu para ulama berselisih pendapat mengenai sholat sunnah yang punya sebab, apakah boleh dilakukan di waktu tersebut, seperti sholat tahiyatul masjid seperti yang saya katakan ini, ternyata berselisih pendapat ya. Sujud tilawah, sujud syukur, sholat id, sholat khusuf ya, sholat gerhana, sholat jenazah, dan mengqadha sholat yang luput ya. Imam Syafi'iyah ya, ulama Syafi'iyah berarti Imam Syafi'i. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat yang punya sebab tadi masih boleh dikerjakan di waktu terlarang. Ya. Sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat gerhana, misalnya ya. Bahkan mengkodok ya, mengkodok misalnya gini, mengkodok gini. Kita itu terbiasa melakukan sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, ya.
khairu minha wa ma fiha. Keutamaannya seperti memiliki bumi dan isinya, ya. Rakaatin fil fajri, 2 rakaat di waktu fajar sebelum salat subuh itu khairu minha wa ma fiha, ya. Itu pahalanya itu keutamaannya itu seperti kita mendapatkan bumi dan isinya. Nah, sehingga jika ada orang yang rutin melakukan sholat sunnah sebelum subuh, lalu dengan berbagai hal dia terhalang, misalnya kesiangan, bangun pas azan, gitu ya, nggak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu boleh mengkodok, ya. Para ulama mengatakan, terutama ulama Syafi'iyah, boleh mengkodok, mengganti setelah sholat subuh. Jadi kalau misalnya di masjid kita setelah habis sholat subuh, tiba-tiba ada orang yang sholat lagi 2 rakaat. Jangan buru-buru dulu kita menyalahkan, ya. Jangan buru-buru dulu kita bilang dia sesat, ya. Mungkin dia punya pemahaman ulama Syafi'iyah yang boleh mengqadha sholat sunnah yang belum sempat dilakukan sebelum subuh, lalu dilakukan setelah sholat subuh. Ini ulama Syafi'iyah, ya. Sholat tahiyatul masjid, lalu sholat id, sholat khusuf, sholat gerhana, ya, sholat jenazah, mengqadha sholat yang luput, itu boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang, ya. Atau misalnya di sini diilustrasikan juga di antara dalil ulama Syafi'iyah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha sholat sunnah zuhur, sholat sunnah zuhur, ya, bukan sholat zuhur, ya, mengqadha sholat sunnah zuhur setelah asar. Berarti mengqadha sholat sunnah yang luput, sholat yang masih ada waktunya, ya. Ini di bulan boleh kita lakukan, ya, waktu-waktu terlarang tersebut, ya. Nah, ini aktivitas asar, aktivitas asar. Nah, sekarang kita akan membahas aktivitas menjelang berbuka, ya, aktivitas menjelang berbuka. Nah, ini aktivitas saat ini nih, ya. Ini ingin menjelang berbuka nih, pada asar menjelang berbuka, aktivitas yang kita lakukan sekarang, ya. Tentunya mempersiapkan makanan berbuka, ya, untuk orang-orang yang berbuka, baik misalnya kita ngirim ke masjid, ke musola terdekat, ya, terlibat di kepanitiaan pengurus masjid, kita menyiapkan takjil, itu kita siapkan pada asar, ya. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berbuka puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa sedikit pun juga. Nah, ini menarik sebetulnya. Ini sebenarnya peluang bagi kita untuk mendapatkan banyak pahala. Ya, karena gini, ya, saya selalu berpikir gini, kita ini kan ibadah itu yang kita lakukan itu belum tentu diterima, ya, rahasia Allah diterima atau tidak ibadah kita belum tahu, ya. Maka kita harus mencari peluang lain. Kalau ibadah kita ini nggak diterima, ada backup, gitu loh, ya, ada backup, ya, ada cadangan. Maka salah satu untuk membuat cadangan kita mendapatkan pahala puasa, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ya. Kita berharap kalaupun kita nih kurang, ya, puasanya, ya, kurang sempurna, bisa tertutup dengan pahala orang yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa, ya. Apalagi misalnya kita memberikan makanan untuk yang berbuka puasa, dipilih orang-orang yang solih, ya, orang yang rajin ke masjid, orang yang sering berdakwah, gitu, ya. Datangi, Ustaz, apa ini buat buka puasa Ustaz dari kami, ya. Orang-orang yang berjihad fisabilillah dalam artian misalnya guru, ya, ngajar ngaji, tahsin sebagainya, datangi, kasih. Ini tolong nanti untuk berbuka puasa. Kita berharap ini bagian dari backup kita, cadangan kita. Kalau
amal-amalan kita, puasa kita itu kurang sempurna, semoga tertutup dengan pahala orang yang kita bukakan, ya, puasanya. Nah, ini jadi peluang ya. Jadi kalau kita punya peluang, karena berbuka puasa itu juga tidak harus sebenarnya sepiring nasi ya. Pernah suatu ketika diriwayatkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mengundang seluruh rakyatnya tuh untuk bukber. Saat itu menjadi khalifah Umar bin Khattab. Bayangkan khalifah diundang, kita diundang presiden untuk buka puasa, pasti pada semangat tuh. Umar gitu, ngundang para rakyatnya yang mau berbuka puasa datang, ya berkumpul semua di lapangan, ya, menunggu buka puasa. Ini kalau khalifah yang ngundang ini pasti kan menunya luar biasa gitu ya. Menunya luar biasa. Kalau presiden yang ngundang, bupati yang ngundang, gubernur yang ngundang, mantap gitu ya, udah tunggu-tunggu. Ternyata Umar memerintahkan sebagian sahabat untuk memberikan tempat minum, ya, tempat minum, lalu silakan masing-masing mengambil air, ya, persiapan berbuka. Pas azan berkumandang, silakan kalian berbuka, ya. Umar berharap mendapatkan pahala dari semua rakyatnya yang sudah dibukakan puasanya dengan segelas air, ya. Nah setelah itu kata Umar, silakan kalian kembali ke rumah masing-masing. Wah, kalau kita bisa protes itu ya. Tapi karena para sahabat samina wa ta'na ya. Nah, Umar ingin mendapatkan pahala orang-orang yang berbuka puasa ya. Nah, kita juga cari peluang ini ya, cari peluang ini. Misalnya kita di rumah ada sedikit berlebih bukaan, kolak dan sebagainya, antar ke tetangga, antar ke masjid, antar ke kerabat kita yang dekat gitu ya. Ini nggak apa-apa saling mengantar gitu ya, saling mengantar. Kita juga dapat misalnya nggak apa-apa ya, karena kita berharap mendapatkan pahala cadangan ya dari puasa kita. Bahkan dari dalam hadis lain, muslim mana yang memberi pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Ya. Muslim mana yang memberi makanan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Yang kelaparan, ya orang puasa kan kelaparan ya. Lalu muslim mana ya yang memberi minum orang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman. Ar-Rahil Al-Maktum, ya. Ar-Rahil Al-Maktum tuh dalam penjelasannya tuh itu ya, khamr yang masih khamr yang masih disegel, belum ada yang nyentuh khusus untuk kita ya. Lalu selain kita mempersiapkan untuk berbuka ya, hal yang lain biasa dilakukan Rasulullah dan ini juga harus menjadi contoh bagi kita adalah bermajelis ilmu. Alhamdulillah seperti pada sore hari ini kita berkumpul di ruang Zoom ini ya, bermajelis ilmu ya. Ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat juga, dan ini bisa kita contoh menjelang buka puasa kita bermajelis ilmu. Bagaimana nih masa pandemi nggak boleh kumpul-kumpul ya, bisa dengan seperti ini online atau kita mendengarkan kajian di YouTube dan sebagainya ya. Karena majelis ilmu ini luar biasa ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Ini buat motivasi kita ya, motivasi kita agar kita bisa senantiasa bersemangat untuk bermajelis ilmu ya. Wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumul rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Wa istama'a ya, tidak berkumpul, duduk-duduk ya. Tidak bermajelis dan tidak bermajelis, tidak berkumpul, tidak duduk-duduk suatu kaumun fi baitim min buyutillah, dari satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah ya, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah ya. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ya. Tadi ada tilawah, dibuka, lalu kita membahas hadis-hadis Rasulullah. Wa yatadarra'u sunatu bainahum, ya. Dan saling mengerjakan satu dan yang lainnya, ila nazalat alaihim.
kecuali akan diturunkan kepada mereka nazalat alaihim, diturunkan sakinah, ya, ketenangan, ya, wa ghasyiatur rahmah, dan dinaungi rahmat, wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, ya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di sisinya. Ini luar biasa, ya, keutamaan bermajelis, majelis ilmu, ya. Maka memang salah satu bukti bangkitnya peradaban Islam itu harus ditandai dengan semangatnya kita bermajelis ilmu, ya. Nah, memang ini menjadi PR bagi kita, ya, karena majelis-majelis ilmu ini kita banyak terlalaikan dengan kesenangan-kesenangan dunia tadi, ya. Hiburan-hiburan di WA, di gadget, ya, YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya itu biasa memalingkan kita dari bermajelis, dari menuntut ilmu, ya. Harusnya menuntut ilmu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya. Coba lihat kita, kalau dulu para sahabat itu, ya, duduk-duduk bermajelis itu pasti yang dibahasnya ilmu, ya, ilmu. Kalau sekarang, kalau kita lihat anak-anak muda nongkrong, ngumpul-ngumpulnya game online, ya, mabar, main bareng, ya, atau misalnya ngumpul-ngumpul khawatirnya jadi gibah justru kita ngumpul, ya. Kalau dulu para sahabat kalau duduk saling mengingatkan tentang keimanan, ya. Ijlis bina min sa'ah, ayo duduk di sini kita perbaharui keimanan kita. Begitu sahabat yang dilakukan, ya. Dan ilmu itu luar biasa, ya, kejayaan Islam di masa Abbasiyah, gitu, ya. Itu kan karena memang bagaimana saat itu, ya, Harun ar-Rasyid mengedepankan tentang ilmu, keilmuan, ya. Dan bagaimana Islam bisa menguasai 2/3 dunia di masa-masa Umar saat mengalahkan Persia dan Romawi. Memang itu bedah ilmu, ya. Kebiasaan para sahabat, ya, mempelajari ilmu, menerjemahkan kitab-kitab dari Persia, dari Romawi, ya, sehingga itu bisa difahami dan bisa menjadi modal untuk mengembangkan Islam, futuhat ke berbagai penjuru dunia, ya. Bahkan di Cordova dulu, ya, di Andalus itu 800 tahun, 8 abad budaya peradaban itu dikuasai Islam, dan pusat peradaban itu ada di Cordova, itu di Andalus. Pusat peradaban itu juga ada di Baghdad saat zaman Harun ar-Rasyid. Ini luar biasa, ya. Penghormatan terhadap ilmu juga luar biasa. Gaji para guru itu di zaman saat itu luar biasa, ya. Bersama dengan para perdana menterinya, gitu. Luar biasa. Jadi kita kalau sekarang memang boleh muhasabah, kenapa kita sulit untuk bangkit, ya, menguasai peradaban ini, karena memang kita saat ini jauh dari ilmu, ya. Kita terlalu banyak disibukkan dengan hiburan-hiburan, ya. Ilmu itu tidak akan bisa connect, tidak akan bisa bersanding dengan hiburan. Kalau negara ini terlalu mengedepankan tentang hiburan, ya, ilmunya akan terkalahkan, ya. Akhirnya kita hanya melakukan hal-hal yang logo, yang sia-sia. Waktu kita habis terbuang dengan hal-hal yang sia-sia, ya. Budaya inquiry, budaya meneliti, kita ini memang harus dikedepankan. Anak-anak kita jangan disibukkan dengan handphone, dengan lain kesibukan lainnya, ya. Nah, ini kan beda, kita semangat membaca kita tuh beda. Kalau kita sekarang lihat orang, saya pernah lihat beberapa kali satu pesawat dengan orang-orang dari luar, ya, mau ke Tanjung Puting. Rata-rata mereka itu yang menemani perjalanannya adalah buku, walaupun kita nggak tahu bukunya buku apa, gitu. Tapi mereka tuh buku yang dibaca, ya. Tapi kalau sebagian kita mungkin naik pesawat, kalau nggak handphone, gitu, ya, atau nunggu antrian, kalau nggak handphone misalnya, atau tidur, gitu, ya. Seperti itu. Jadi ini memang perlu kita kembali bangkitkan tentang bagaimana kesadaran kita bermajelis ilmu, membedah berbagai ilmu pengetahuan sehingga Islam bisa kembali menguasai peradaban ini.
Dan tentunya ini janji Allah luar biasa loh. Saat kita bermajelis itu Allah turunkan sakinah, ketenangan yang membuat kita gundah gulana dalam kehidupan itu bisa dihilangkan dengan bermajelis, ya. Banyak masalah, tunjangan belum cair dan sebagainya gitu ya, pusing, nggak tenang. Bermajelis itu akan Allah berikan ketenangan. Dinaungi rahmat, ya, bahkan dikelilingi oleh malaikat. Bahkan Allah memuji kita. Bayangkan ya, kalau kita dipuji-puji jasa kita, kinerja kita oleh atasan kita di hadapan orang-orang yang terhormat, pasti kita bangga. Kepala dinas kita nyebut prestasi kita, kinerja kita di hadapan bupati, senang kita. Ini Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan, di hadapan malaikat Allah sebut nama kita, ya. Allah sebut nama-nama kita. Ini luar biasa, ini keutamaan. Ya, kita disebut kepala dinas, sebut bupati aja bangga, apalagi Allah. Ini harusnya menjadi obsesi kita, ya. Yang berikutnya nanti semakin mendekati buka puasa, sibukkan kita dengan doa, ya. Sibukkan kita dengan doa. Permintaan-permintaan kita, ya. Dan jangan batasi permintaan kita. Apapun silahkan, jangan malu saya yang kemarin aja belum dikabulkan. Jangan gitu. Panjatkan doa kita apapun, ya. Apalagi ini kan doa orang yang berpuasa, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhumul imanul adil wa shaimu hina yuftiru wa da'watul madlum, ya. Salah satu, jadi ada 3 orang yang doanya itu tidak akan tertolak, akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, ya, imam yang adil, ya, was-shaimu, ya, orang yang berpuasa, hina yuftiru, hingga dia berbuka, ya, atau orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ya, dan wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzolimi. Jadi ini bisa 3 ini bisa orang yang sama, ya. Dia jadi pemimpin, sedang berpuasa, dan dia dizolimi sama rakyatnya. Bisa itu. Dikabulkan nanti doanya. Ya. Nah, ini kesempatan kita akan berbuka. Banyak-banyak berdoa. Mohon saja sama Allah, ya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, ya. Apapun yang kita minta, silahkan minta sama Allah. Nah, lalu setelah itu juga kita saat berbuka nanti penuhi adab-adab makan, ya. Ini penting, kita penuhi adab-adab makan saat berbuka puasa. Apa saja adab-adab makan saat berbuka puasa? Yang pertama tentunya menyegerakan berbuka. Tentunya menyegerakan setelah azan, ya. Yang dengan alasan menyegerakan belum azan sudah buka. Nah, tidak, ya. Menyegerakan berbuka puasa setelah azan langsung, jangan itu nanti, wah, saya belum haus, saya belum lapar, saya masih kuat, entarlah habis taraweh. Jangan, ya. Segerakan, karena itu ada keutamaan, ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajalun nas bi khairi ma azalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, ya. Menyegerakan berbuka, ya. Lalu berbuka dengan rutob, dengan kurma, ya, dengan tamar, ya, atau seteguk air, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib, ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Nabi berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusillaya fa in lam takun rutabatun fa'ala tamaratin fa in lam takun hasawatin mimmai. Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutob. Rutob itu adalah kurma basah, ya, sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutob, ya, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air, ya.
Katanya itu iklan iklan sirup ya, berbuka dengan yang manis. Ya, kalau mau berbuka yang manis ya saat buka liatin istri kan insya Allah manis. Ya. Nah, jadi Rasulullah berbuka dengan rutob, dengan tamar, dan dengan seteguk air. Rutob itu kurma basah, tamar itu kurma kering, atau seteguk air. Ya. Lalu sebelum berbuka ucapkan Bismillah agar bertambah berkah. Ya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah, yaitu dengan Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu, ya, dengan nama Allah pada awal dan akhir. Ya. Lalu juga berbuka, doa ketika berbuka, setelah Bismillah minum, lalu baca doa, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida aftaru, jika iftar, jika berbuka, qala dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ya. Rasul mengucapkan doa tadi yang artinya rasa haus. Jadi doa ini dibaca setelah minum, ya. Kalau belum minum kan belum hilang rasa hausnya. Makanya di sini dhahabad dhama'u, ya, dan telah hilang rasa haus, telah hilang, ya, urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Ya, jadi doa ini, jadi Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, minum, begitu ya. Setelah minum baca doa ini, dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Ya. Lalu adab yang lain, adab yang berikutnya, mendoakan orang yang beri makan. Kalau kita ada yang memberi makan, ya, berbuka puasa, maka kita doakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumur." Tumuh, ya. Barang siapa yang memberi kebaikan untukmu, maka balaslah. Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalas kebaikan, maka doakanlah, ya, sampai engkau yakin engkau telah membalas kebaikannya. Doakan. Jazakumullah, misalnya, jazakumullah khair atas kebaikannya. Kalau kita bisa balas dengan mengirimkan makanan kembali, bagus, ya. Bahkan kalau Rasulullah ketika diberikan minum, gitu ya, beliau mengangkat kepala ke langit dan mengucapkan Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqat. Ya, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Makanya para sahabat itu berebut ingin Rasulullah makan di rumahnya, menjamu Rasulullah. Karena kalau sudah diberi makan, Rasulullah pasti mendoakan orang yang memberi makan itu. Dan ketika disuguhkan makanan di rumah orang lain untuk berbuka, juga kita mendoakan, ya, mendoakan mereka, ya. Yang berikutnya adab minum adalah minum dengan 3 nafas dan membaca basmalah, ya. Rasulullah SAW biasa minum dengan 3 nafas. Jika wadah minuman didekatkan ke mulut beliau menyebut nama Allah. Jika selesai 1 napas, beliau bertahmid, ya, memuji Allah, ya. Beliau lakukan seperti ini 3. Jadi gini, ya, caranya. Saya nggak bisa menirukan karena nggak boleh kita minum belum buka, ya. Tapi seandainya ini adalah air, ya, gelas, gitu ya. Jadi diminum, ya. Jadi didekatkan ke mulut, beliau menyebutkan Bismillah, ya, Bismillah dengan nama Allah, minum. Terus diturunkan gelasnya, Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillah, minum lagi, turunkan, Alhamdulillah. Dekatkan lagi, Bismillah, turunkan, Alhamdulillah, 3 kali. Ya, luar biasa, ya. Ini 3 kali nafas. 3 nafas turun. Jadi tidak disarankan kita minum langsung blok. Wah, mentang-mentang haus, ya, blok. Tapi minum, Bismillah, minum, simpan,
Alhamdulillah. Bismillah minum, alhamdulillah sampai 3 kali ya. Hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani. Al-Albani. Tentunya setelah makan minum adalah berdoa. Berdoa setelah makan. Kita paham semua. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jaminal muslimin. Ya, ini apa doa setelah makan kita baca. Namun sebetulnya cukup dengan hamdalah pun nggak masalah. Setelah makan alhamdulillah. Tapi ada bagusnya kalau tadi dilengkapi dengan doa setelah makan. Lalu aktivitas pada waktu maghrib, ya. Saat kita mendengar suara azan, masih sempat mendengar suara azan, menjawab seperti biasa. Ya. Nah, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku melaksanakan sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi ada juga dalil yang mengatakan boleh melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Nah, jadi ini walaupun jadi khilafi ada perbedaan ya. Adakah sholat sunnah qobliyah maghrib ya? Tapi ternyata ada beberapa dalil. Ini dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Shallu qablal maghribi rak'atain." Summa qala, "Shallu qablal maghribi rak'atain liman syaa khasyata asyata khidahan nasu sunnah." Kerjakan salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda lagi, kerjakan salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa yang mau. Karena hal ini dikhawatirkan dijadikan sebagai sunnah. Tapi boleh ya. Lalu membaca zikir petang. Ya, zikir petang itu sebenarnya menjelang maghrib sampai malam boleh ya. Kalau kita maksurat ya, maksurat kita baca maksurat. Jadi pagi dan petang kita baca maksurat ya. Lalu kita tentunya berbuka bersama keluarga setelah sholat maghrib, makan, menikmati sajian yang sudah disiapkan oleh keluarga ya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya kepada keluarganya tentang lauk. Mereka lantas menjawab bahwa tidak ada di sisi mereka selain cuka. Bayangkan, itu makanan Nabi ya. Nabi lalu menenangkan Jabir bin Abdillah tadi dengan beliau bersabda, nikmal udumul khullu, nikmal udumul khallu. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka dan sebaik-baiknya lauk adalah cuka ya. Dan ada yang lain, kalau kita makan itu nggak boleh kita mencela makanan lah, nggak boleh. Walaupun nggak nyaman ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela satu makanan sedikit pun. Seandainya beliau menyukai, beliau akan memakannya, menyantapnya. Jika dia tidak menyukai, beliau akan meninggalkannya. Ya. Jangan kita mencela makanan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas pada waktu Isya, ya, mempersiapkan sholat Isya, tarawih, tentunya berwudu, kalau bisa kayak ke masjid nanti pakai wangi-wangian, ya, biar kanan kiri kita berjamaah juga tenang, jangan ini dengan aroma yang tidak sedap, ya. Ada harus dengan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum," ya. Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah an-nisa'u wattibu ya, wattibu ya. Perempuan wanita dan wawangian ya. Waju'ilat qurratu aini fitolah ya, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Jadi biasakan pakai wangi-wangian ya. Kalau berkumandang sholat Isya seperti biasa menjawab muazin ya, melakukan sholat rawatib. Ini memang ada, kemarin sudah kita bahas ya, rawatib ba'diyah sholat Isya ya. Melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna ya. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah ya.
Rasulullah bersabda seperti itu. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang terlalu akan diampuni. Banyak-banyak kita melakukan puasa. Ya. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Nawawi. Ya. Hadis ini juga menunjukkan yang dimaksud maqama Ramadan ini adalah sholat tarawih yang menggugurkan dosa. Ya, dengan syarat tentunya dengan ada keimanan. Dan di sini tidak disebutkan dosa besar atau dosa besar kecil ya. Pokoknya di situ dosa ya. Nah, ini penting ya. Ini penting. Kadang kita itu kan ada yang punya misi untuk menambah tahajud di rumah, sehingga setelah salat tarawih pulang tidak menyelesaikan dengan witir. Tapi sebenarnya kalau kita menyelesaikan dengan witir itu ada keutamaan ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al iman hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Lailah ya. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, berarti kan sampai imam beres gitu, sampai witir, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh, bayangkan. Wah, kalau kita 1 malam penuh bengkak-bengkak kaki kita, ini diberikan pahala seperti itu. Jadi boleh ya kita itu habis witir terus nanti pas sebelum sahur kita sholat lagi boleh ya, tapi jangan ditutup lagi dengan witir. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Nah, juga Rasulullah biasanya setelah witir membaca banyak mengucapkan Subhanal Malikil Kudus ya. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Rabbil Malaikati Waruh ya. Nah, ini biasa diucapkan oleh Rasulullah ya. Dan doa-doa lain tentunya. Nah, terakhir menjelang tidur, karena waktu kita sudah jam 5 ya. Aktivitas menjelang tidur ya. Kalau kita masih punya semangat, maka bertadarus. Tadarus Al-Qur'an ya. Kalau Rasulullah tadarusnya dengan Jibril ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tak kala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Setiap malam ya. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melaksanakan kebaikan bagai angin yang bertiup. Jadi habis kita tadarus Al-Quran ya. Jika selesai tadarus dan tidak ada kepentingan lain, jangan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang lago. Sempat-sempat nonton TV, apa dan sebagainya. Enggak. Kalau sudah tadarus, nggak ada kepentingan lain, nggak ada kajian, nggak ada rapat, nggak ada pekerjaan, maka segeralah tidur, tidak begadang, ya. Tidak begadang. Artinya sebelum tidur kita melakukan adab-adab, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Amatu Ahya, miring ke kanan, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang mengusapkan ke semua badan, itu adab-adab tidur, ya. Dan jangan membiasakan begadang, ya, jangan membiasakan begadang. Jadi Rasulullah dari Abi Barzah beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un nauma qabla al-isya wal hadisa ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Jadi habis maghrib Rasulullah benci tidur tuh habis maghrib ya. Membenci tidur sebelum salat isya dan mengobrol setelahnya. Salat isya ngobrol begadang ya. Adab-adabnya juga disebutkan dari Al-Bara bin Azib, Nabi bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka li sholati summa tawji ala sika aiman ya. Sikika aiman. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Ya.
Ini yang lakukan. Jadi adab tidur berbaling ke kanan, ke tubuh sebelah kanan ya. Baca ayat kursi juga sarankan ya. Tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Dan yang terpenting tadi bangunnya kita di malam hari itu ditentukan dari tidur kita di awal malam. Ya, kalau kita tidurnya sudah bersegera, insya Allah malam harinya kita masih mampu bangun dan melakukan berbagai aktivitas untuk bertakarub kepada Allah. Insya Allah demikian ya sesi ketiga ini. Wallahu a'lam shawab. Silakan, mungkin masih ada 5 menit atau 10 menit untuk ada diskusi. Nah, kembalikan kepada Ustadz Hengki sebagai MC. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Hairul Effendi yang telah memaparkan secara rinci bagaimana tentang aktivitas baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, yaitu di waktu asar, di waktu petang sampai waktu malam. Dan tadi dijelaskan secara rinci bagaimana aktivitas Rasulullah dari sejak asar, melaksanakan sholat qobliyah, kemudian bermajelis ilmu, sholat asar, kemudian bermajelis ilmu, kemudian mempersiapkan berbuka puasa dan menyegarakan berbuka dengan sunnah-sunnahnya, adab-adab yang dilakukan ketika makan, kemudian sampai sholat isya dan sholat tarawih, dan kemudian dilanjutkan dengan tidur. Nah, ini semua dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad dengan penuh adab yang mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Baik, kepada Bapak Ibu pecinta sirah sekalian, jika masih ada yang bertanya, silakan. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Silakan Bapak Ibu bisa di kolom chat boleh, ataupun di open mic, silakan. Ada pertanyaan? Oh ya, ada pertanyaan Ustaz, satu nih Ustaz. Dari Jamal Irna ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apakah di zaman Rasulullah wanita tidak ikut iktikaf? Ini Ustaz bisa jawabnya Ustaz langsung. Ustaz. Sebentar. Sudah cek ya? Iya baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah, ada di hadis, saya nggak hafal matanya, tapi pengertian seperti ini: jika masuk 10 hari terakhir, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan kainnya, menghidupkan malam dan membangunkan istri, ya, membangunkan istri. Berarti kan ini di istri Rasulullah juga disuruh beribadah, ya. Tujuannya untuk meraih keutamaan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Sehingga ada riwayat juga dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika Rasulullah beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beberapa para istri Rasulullah juga meminta izin kepada beliau untuk beritikaf, ya, untuk beritikaf. Jadi ada beberapa istri Rasulullah memohon izin kepada Rasulullah untuk itikaf di masjid, ya. Dan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana di zaman Rasulullah para wanita, ini dicontohkan langsung, disebutkan langsung oleh Ibunda Aisyah bahwa saat itu istri-istri Rasulullah itu meminta izin. Bahkan dikisahkan, ya, mereka itu sama-sama membuat tenda. Jadi itikafnya para istri Rasul itu bikin tenda di dalam masjid, ya. Bikin tenda di dalam masjid, ya, supaya privasi, ya, tidak terganggu, ya. Jadi sebelum waktu itikafnya mereka udah masang tenda, ya. Bahkan sempat satu tahun itu Rasulullah tidak beritikaf gara-gara istri-istrinya Rasulullah tuh belum apa-apa tuh siap-siap, ya, di masjid juga ada rame, ya, untuk beritikaf. Tapi dengan hadis yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan Ibunda Aisyah, maka ini juga menjadi dasar bagi kita, wanita boleh melakukan itikaf, ya, di masjid. Dan tentunya lebih afdal
para wanita jika beritikaf didampingi oleh mahram, ya, ada suaminya, ada penanggung jawabnya, ada mahramnya, ya, lebih afdal seperti itu, ya. Jadi kalau bisa beritikaf sama suami, kalau jangan sampai suaminya di rumah, istrinya di masjid, kebalik gitu kan. Bisa justru sekeluarga itikaf, ya. Jadi boleh ya, wanita itu boleh ya. Jadi ini juga ada hadis lain dari Rasulullah SAW beritikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Sepeninggalan beliau, istri-istri beliau melakukan itikaf juga, ya, mengikuti. Tapi saya perlu jelaskan juga ini ya. Ini pertanyaan menarik, jadi sekaligus saja khawatirnya tidak terbahas nanti. Ada kaidah-kaidah yang juga harus dilakukan ya untuk wanita yang beritikaf ya. Pertama harus dengan izin suami atau mahram atau orang tua, harus izin ya. Tidak boleh beritikaf kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya ya. Ini diriwayatkan dari Hafsah dan Zainab meminta izin kepada Rasulullah. Dan ini lihatnya ya. Ketika suami meminta istri membatalkan itikafnya, maka istri tersebut harus mengikuti apa yang diinginkan oleh suami. Terutama ini kalau tentunya itikaf sunnah, bukan misalnya bernajar dan sebagainya. Jadi harus membatalkan itikafnya. Kecuali itikafnya itikaf nazar ya. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu bisa menjadi wajib kalau itu dinazarkan. Misalnya saya kalau melahirkan anak laki-laki, saya nanti Ramadan mau itikaf 10 hari. Nah itu udah nazar, udah hutang. Jadi itu udah bukan sunnah lagi, menjadi wajib. Nah kalau itikaf yang wajib, suami nggak boleh ya. Kalau ibadah-ibadah yang wajib nggak boleh ganggu ya. Tapi kalau itikaf yang biasa Ramadan ini kan sunnah. Terus suami menghendaki istrinya ke rumah pulang ya, istri harus membatalkan itikafnya. Ya. Terus juga itikaf istri itu wanita itu boleh dan dilakukan di dalam masjid ya, dilakukan di dalam masjid. Jadi syarat itikaf itu bagi kita itu yang di dalam masjid, bukan misalnya ada rumah di dekat masjid. Ini kan masih dekat masjid nih, tapi itu bukan bagian dari masjid. Terus disebut itikaf, enggak? Itikaf ya harus di dalam masjid ya, harus dalam masjid. Terus kalau wanita itikaf di masjid harus ruang tertutup. Nggak boleh terbuka. Jadi di masjid kalau dulu istri-istri Rasulullah itu bikin tenda, ini juga harus bikin sekat, ya, yang aman. Ya, jangan sampai saat wanita ini ganti pakaian sebagainya mudah terlihat. Harus tertutup, ya. Nggak boleh tempat umum, ya. Dan tentunya juga kalau wanita nanti beritikaf harus menyibukkan diri dengan ketaatan, jangan ngobrol, jangan pindah tempat ngobrol. Tapi harus disibukkan dengan ketaatan, ya. Jadi dimakruhkan sebetulnya di dalam itikaf itu kita menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ngobrol dan sebagainya, ya. Juga adab lain dari itikaf itu sebetulnya boleh keluar jika ada kepentingan yang mendesak, ya. Dan ini bagi para suami istri, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu dalam surah Al-Baqarah tuh. Ya nggak boleh bercampur laki-laki, berhubungan badan laki-laki perempuan saat itikaf, batal itikafnya ya. Nggak boleh mentang-mentang misalnya dibikin tenda gitu, nggak boleh. Batal itikafnya. Ya, wala tubasiruhunna, jangan mencampuri saat itikaf ya. Gimana saat itikaf bersentuhan suami istri? Boleh bersentuhan ya. Sentuhan tapi bukan berhubungan badan. Ya. Juga ini saya sebutkan juga wanita yang mengalami istihadhah ya, boleh beritikaf jika ia dapat menjaga kebersihan masjid ya. Nah, ini kan ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang melarang ya. Jadi ini ada nih dari Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang istri Rasulullah SAW yang sedang istihadhah ikut beritikaf bersama beliau. Ia
dapat melihat warna merah dan kuning yang keluar darinya, sehingga terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya ketika ia sedang sholat. Ya. Dan aktivitas-aktivitas lain ya di itikaf nanti mungkin akan ada kajian tersendiri ya dengan itikaf. Tapi tadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Tapi dengan ada adab-adab yang harus dilakukan ya. Demikian mungkin Bu Irna ya. Bu Irna, Pak Jamal ya. Pak Jamal Irna. Ya. Allah alam shawab. Baik, demikianlah tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Heri Rusli Effendi tentang bolehkah wanita ikut iktikaf di zaman Rasulullah. Dan alhamdulillah tadi dijelaskan secara rinci bagaimana tentang syarat-syarat wanita untuk bisa ikut, dan insya Allah sudah lebih jelas bagaimana tentang hukumnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini, yaitu kajian sirah tema aktivitas Rasulullah SAW di bulan Ramadan dengan tema aktivitas Rasulullah di kala petang hingga malam tiba. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya hampir menjelang berbuka puasa. Sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Baik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Mudah-mudahan insya Allah di pekan depan kita masih bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Insya Allah catat jadwalnya setiap Senin pukul 4 sore sampai pukul 17. Saya akhiri. Terakhir nanti Pak. Pekan depan pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir pekan depan ya Ustaz ya. Baik. Jangan lupa ya di setel alarmnya diingatkan karena kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting di bulan suci Ramadan. Baik, jazakallahu khair kepada para pencinta surah sekalian. Selamat berbuka puasa, selamat melaksanakan ibadah selama Ramadan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Hengki.